Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I'm Mosi from PPB, and in these occasions, I would like to discuss a strategy to deal with structured questions of the TOEFL PBT. In the previous videos, we have talked about inversions. And in this video, we are going to talk more about inversions, especially about how to invert subject and verb with conditionals. Jadi pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang inversions, terutama inversions yang melibatkan conditional sentence atau kalimat pengandaian. Sehingga pada topik kali ini kita akan memiliki dua hal atau dua kata kunci. Yang pertama adalah inversions dan yang kedua adalah conditional sentence. Kata kunci yang pertama, inversions. In case you forgot what inversion is, inversions merupakan suatu pola kalimat dalam bahasa Inggris di mana verb atau kata kerja mendahului atau terletak sebelum subject. Kemudian kata kunci yang kedua adalah conditional sentence atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengenalnya dengan istilah kalimat pengandaian. Atau secara gampang kita merupakan suatu kalimat yang mengandung kata if. Sebagai contoh, if I were home, I would clean up the mess. Kalimat pengandaian bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya suatu hal, ataupun menyatakan hal yang tidak mungkin terjadi sebetulnya. Umumnya, conditional sentence atau kalimat pengandaian menggunakan kata if sebagai conditional connector. Pada beberapa struktur conditional sentences, subject dan verb bisa ditukar atau dibalik or be inverted. Inversions dapat terjadi bila the helping verb atau kata kerja bantu dalam conditional sentences menggunakan had, should, atau were. Nah, kemudian bagaimana cara membuat inversions dalam conditional sentences? Pertama, kita hilangkan kata if sebagai conditional connectornya. Kedua, kita letakkan kata kerja bantu atau the helping verb di awal kalimat mendahului subject. Sebagai contoh, if I were in a position to help, I would help you. Jadi bagaimana cara kita membentuk inversions dalam dari conditional sentence ini? Pertama, kita hilangkan kata if sehingga kalimat berbunyi I were in a position to help, I would help you. Kemudian yang kedua, kita identifikasi kata kerja bantunya. Dalam hal ini adalah were. Kemudian kita letakkan the helping verb atau kata kerja bantu di awal kalimat sebelum subject. Sehingga kalimat akan berbunyi were I in a position to help, I would help you. Mudah kan? Nah, kemudian kita perhatikan contoh berikutnya. If you should arrive before 6, just give me a call. Kemudian bagaimana bentuk inversionsnya? Kita hilangkan if. Kemudian yang kedua kita letakkan kata kerja bantu dalam hal ini should di awal kalimat. Sehingga bentuk inversionsnya adalah should you arrive before 6, just give me a call. Good job everyone. Yuk kita perhatikan pola inversions with conditional sentences dalam tabel berikut. Jadi polanya adalah omitted if. Jadi kita hilangkan if, kemudian kita letakkan the helping verb atau kata kerja bantu di awal kalimat sebelum subject, kemudian diikuti dengan subject dari kalimat tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba membahas satu contoh soal yang biasa muncul dalam structure or written expressions dari TOEFL PBT. Contoh soalnya adalah the report would have been accepted bla 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 in checking its accuracy. Kemudian di sana akan terdapat beberapa opsi jawaban, 4 opsi jawaban. Opsi yang A, if more care, B, more care had been taken, C, had taken more care, and D, had more care been taken. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Dari contoh soal ini, dibutuhkan sebuah connector if dan sebuah subjek serta kata kerja. Tetapi ingat, if dapat dihilangkan bila kita akan membuatnya menjadi inversions, kemudian kita harus membalik posisi antara subjek dan juga kata kerja bantu. Kita analisis satu persatu opsi jawaban dari A sampai D. Jawaban A,
Jawaban A salah karena ia berisi penghubung if dan terdapat subjek care tetapi tidak terdapat kata kerja ataupun kata kerja bantu. Kemudian jawaban B juga salah karena ia berisi subjek care dan kata kerja had been taken tetapi tidak memiliki connector. Kemudian jawaban C dan D tidak terdapat connector if atau if-nya sudah dihilangkan. Kemudian karena if-nya telah dibuang atau dihilangkan, maka subjek dan kata kerja bantu dalam kalimat ini harus ditukar posisinya. Jawaban C salah karena setelah kata kerja bantu had tidak langsung diikuti oleh subjek more care. Jawaban yang tepat adalah jawaban D karena setelah kata kerja bantu had diikuti langsung oleh subjek more care. Sehingga kalimat yang tepat adalah the report would have been accepted had more care been taken in checking its accuracy. Well, I guess that's all. Our discussions about inversions with conditional sentences. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.